Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyyun karim. Pengurus DKM yang saya muliakan, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, kemudian Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan di mana Al-Qur'an diturunkan. Bulan itu disebut juga Syahrul Qur'an, bulan Al-Qur'an. Karena di antara amal yang paling afdol selain puasa yang wajib dan juga yang wajib seperti sholat lima waktu, maka yang paling afdol selama Ramadan adalah at-ta'amulu au tafa'ulu ma'al Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an, baik membacanya, menghafalnya, memahami maknanya, tafsir dan isi kandungan Al-Qur'an. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita untuk mengisi Ramadan ya dengan Al-Qur'an. Nah, karena itu kesempatan kali ini ya dalam hal inilah menyambut Ramadan kami menawarkan satu metode menghafal Al-Qur'an yang kita sebut menghafal Al-Qur'an semudah menggerakkan jari tangan. Nah, saya harapkan ini imam, ada imam enggak? Imam masjid. Mesti ini nih, mesti hadir. Nanti bisa metode ini diterapkan kepada jemaah atau kepada anak-anak, kepada santri untuk menghafal Al-Qur'an atau untuk antum sendiri menghafal Al-Qur'an. Tapi metode ini tentu saja karena waktu yang singkat kita sampaikan secara garis besar. Di sini saya membawa beberapa santri, ada 4 santri, ya karena kendaraannya kecil hanya muat 4. Kalau kendaraannya gede saya bawa 40 nih Pak. Jadi antum nanti boleh request, tanya-tanya mereka ini. Ya di antara mereka ini dari berbagai latar belakang, berbagai daerah. Jadi metode di pondok pesantren yang diterapkan ingin kita share biar jemaah semuanya bisa menghafal dengan metode. Ya. Saya mengajak jemaah sekalian untuk memegang Al-Qur'an ya. Karena nanti mau ngetes nih santri. Silakan kalau ada Al-Qur'an dekatnya diambil, Pak. Kecuali yang yang sudah hafiz dan hafizah enggak usah. Nah, ini kayaknya enggak ada yang megang Quran, berarti saya berhusnuzon antum sudah hafiz semua ini. Metode kita itu menggunakan jari tangan. Seperti kita habis sholat, kita berzikir dengan baca subhanallah ya, tasbih, tahmid dan takbir 33 kali itu menggunakan tangan. Kalau saya dari sini dari bawah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau Bapak enggak tahu dari atas ya. Kalau saya dari bawah. Nah, ini kita pakai untuk menghitung ayat yang kita hafal. Oh ya, Al-Qur'annya ini Pak standar Indonesia coba. Kalau yang standar Indonesia yang itu standar Indonesia bukan? Karena nanti terkait dengan baris, halaman. Ya, ibu-ibu barangkali kalau yang standar Indonesia lebih enak daripada Madinah karena dia ada tanda wakaf. Kemudian setiap halaman itu habis, ayatnya habis. Jadi dia halaman pojok. Jadi setiap pojok awal itu awal ayat, akhir halaman akhir ayat, dan halaman berikutnya awal ayat lagi. Nah, kalau Al-Qur'an kita yang model lama itu yang agak bulat-bulat itu kaligrafinya itu kadang-kadang satu halaman belum habis ayatnya.
Nah, ini belum standar ya. Standar Indonesia yang sudah ditashih oleh pentashih Al-Quran Kemenak. Ada 9 ya panitianya itu. Menggunakan jari tangan, jadi kita tandain setiap ayat di ruas-ruas jari. Jadi jari kita ini 5, jadi 6.236 ayat ini hanya di 5 jari ini. Setiap jari ada 3 ruas jari, yaitu jari kelingking, manis, jari tengah, jari telunjuk. Ini 3 kita hitung. Tapi kalau untuk jari jempol 2. Jadi 3. 1, 2, 3. Nah, jari manis 4, 5, 6. Jari tengah 7, 8, 9. Jari telunjuk 10, 11, 12, 13, 14 jari jempol. Dah, itulah jumlah ayat paling panjang dalam Al-Quran, hanya 14 ayat setiap surat. Ini konsepnya. Jadi konsepnya 14 ayat. Tetapi dalam prakteknya kan ada yang 200 ayat. Al-Baqarah 246. Nah, bagaimana metode ini? Ya, kita perkenalkan dulu. Sebelum menghafal itu kita menghafal dulu clue-nya, awalan Pak. Jadi itu bagi penghafal Quran itu kalau diingatkan awalannya, ingat sampai akhir ayat. Kayak antum sekarang hafal surat apa? An-Naba misalnya. Saya bilang amma, nyambung nggak sampai habis? Nyambung. Itu clue-nya kita perkenalkan. Kayak anak-anak misalnya, kul, kita di Al-Ikhlas misalnya, kul huwallahu ahad. Nah, clue-nya itulah yang disebut dengan awalan. Kayak kita menghafal Al-Baqarah misalnya, clue-nya dulu alif lam mim dzalika alladzina walladzina ulaika inna khatama wa minan nas yukhadi'una fi qulubihim wa idza qila ala wa idza qila wa idza laqu. Itu udah 14 ayat tuh udah. Nah, itu metodenya. Nanti coba kita silakan. Ada mic enggak, Pak, untuk santri ini? Antum boleh request ya. Ini saya sudah terapkan metode ini di surah Al-Baqarah. Nanti antum tes aja nih santri-santri ini, terutama di surah Al-Baqarah, karena Al-Baqarah ini paling sulit. Ayatnya paling banyak, setiap ayatnya panjang-panjang. Bahkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran itu ada di Al-Baqarah, yaitu ayat 282. Nah, mereka akan menghitung ayat itu pakai jari. Konsepnya seperti mendownload file di internet. Kita punya file, kita ingin apa? Kita download. Kita download saja. Nanti hasilnya kalau sudah 100% successful. Nah, ketika sudah terdownload, maka kita buka file kita, terbacalah apa yang sudah di-download tersebut. Ya, kalau nggak tahu istilah download, fotokopi dah. Apa yang difotokopi sama dengan aslinya. Jadi dia tidak memberikan beban berat pada otak untuk mengingat. Karena konsepnya ayat itu sudah ada di ruas jari tangan. Jadi seolah-olah mereka melihat. Jadi bukan mengingat, tapi melihat. Jadi melihat ada ayat di jari-jari ini. Bingung ya? Gimana? Nah, kita lihat aja ya, ini hasilnya. Kalau training ini biasanya 3 jam untuk teorinya, baru tanya jawab sekitar 1 jam. 4 jam lengkapnya lah untuk paham detailnya. Tapi sebagai motivasi awal bolehlah kita terapkan. Dan nanti kalau ada yang berminat di Ramadan atau menjelang Ramadan, kita bikin training lah. Ya, mungkin di Masjid Al-Kautsar, semua klaster kita utus tiap DKM 5 orang sama imam-imam masjid yang akan mengajarkan metode ini ke anak-anak di setiap masjid-masjid. Jadi cara menghafal Quran tidak lagi pakai cara manual, kita sudah pakai metode. Karena ini insya Allah metodenya cepat hafal Quran dengan detail, dengan rinci. Dan ini penting untuk pendalilan. Karena dalil utama dalam Islam tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Baru hadis, baru qaul sahabat, baru qaul tabi'in, tabi'in, baru para ulama. Jadi kadang-kadang ada yang jomplang, lompat dia, belum lihat Al-Quran, langsung kata motivator. Jadi dalil kata motivator. Coba kita lihat nih anak-anak sekalian, coba baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 15, 29, 43, 57, 99. Berapa tadi? Antum cek coba. Antum cek ya. 15, 29, 43, 57, 99.
Ingat nggak berapa tadi? 15, 29, 43, 57, 99. Surat Al-Baqarah. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak ada lagi mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. 29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa Pindah sini. bikulli syai'in alim. Pindah tempat. Sini mic-nya pendek. Sini pindah ke sebelah sini. Kan lebih jelas karena di ibu sebelah sini tutup hijabnya, sini buka. Kelihatan Bu ini? Anak-anaknya udah kelihatan Bu? Ibu ini anak-anak ini umurnya sudah 17, 16 Bu. Anak gadis ibu berapa umurnya? Coba tadi ayat berapa tadi? 29. Dicek antum betul nggak tadi? 43 coba. Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ada yang ngecek? 99. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Ustadz ini udah rencanain tadi, udah janjian mau nanya ini. Nah sekarang bapak-bapak nanya dah, silakan. Ibu-ibu mau nanya boleh. Boleh nanya, nyambung ayat, baca ayat sekian, atau ibu bapak sebutkan aja terjemahnya apa, suruh bacakan ayatnya. Kalau begini isinya apa ayatnya di surah Al-Baqarah dulu ya. Karena kami terapkan dulu di Al-Baqarah supaya nanti mudah untuk diterapkan di surat lain. Karena Al-Baqarah kan paling sulit. Kalau sudah yang paling sulit bisa, yang lainnya lebih mudah. Silakan, ada yang mau request? Mereka akan cepat ngejarnya, membacanya di jari mereka. Atau silakan nanti satu orang nanya, satu orang nyari di Al-Quran, duluan siapa yang dapat? Ayo yang mau nyari siapa? Mau nyari ya, yang pegang Quran ya nyari. Nah, sekarang yang nanya silakan, mau nanya apa? Yuk. Fadal. Kadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza aqdama alaihim qamu walau syaa Allah ladhaba bisam'ihim wa absarihim inna Allah ala kulli syai'in qadir. Mana Ustaz? Fadal. Ntar dulu, tadi ayat berapa? 20. Ayat 20 dalam Al-Quran, silakan dicek. Ayat 20. Halaman kanan atau kiri? Kiri. Pojok atas, tengah atau bawah? Tengah. Hitungannya kan satu halaman 15 baris. Kalau 1 sampai 5 atas, 6 sampai 10 tengah, 11 sampai 15 bawah. Tadi kan apa? Tengah apa bawah? Atas? Tengah. Baris keberapa kalau begitu? 8, 9, 10. Udah ngecek? Tolong dicek Pak. Halaman berapa? Halaman 4. Ya kayak Ustadz Aidi Hidayat gitulah. Ayo ada yang lain silakan. Benar ya Pak? Ya mau request silakan. Mereka sebenarnya bukan menghafal dari urutan 1 sampai sekian, enggak. Karena sudah ada catatan di tangan ini. Jadi ketika misalnya antum tanya 20, mereka tidak mengingat dari 1. Karena 20 udah ada di jari, oh di sini. Kelihatan tuh bacaannya sudah ada. Karena sejak menghafal itu sudah dipindahkan dari Al-Qur'an ke jari. Memang yang dipindahkan cuman clue-nya saja awalan. Tapi terbaca langsung. Tadi 20 yang terlihat langsung yakadu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha. Wa idza zulama alaihim qamu walau syaa dan seterusnya. Lompat jauh sekalipun, Pak. Coba baca ayat 281. Wattaqu yawman turja'una
يرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Antum belum selesai nyarinya, mereka sudah selesai bacanya. Yang nyari. Itu ayat 281 itu halaman kanan atau kiri? Kanan. Pojok atas, tengah atau bawah? Bawah. Baris ke berapa? 14, 15. Halaman berapa? 40. Coba yang ngecek betul nggak, Pak? Sudah ketemu? Halaman 47 betul nggak? 281. Baris ke 14 dan 15 betul nggak? Pojok bawah kanan. Nah. 281 itu ada ruas dari mana? 281 di mana jadinya? Gimana cara ngitungnya? Jelaskan, tanggung jawab. Ayo. Saya minum dulu. Bismillah. Jelaskan. Di dalam metode ini, metode menghafal semudah menggunakan jari tangan, itu tidak ada surat yang panjang. Maksimal surat itu memiliki 14 ayat. Jadi setelah 14 ayat itu habis, kemudian bagaimana sisanya itu dilanjut lagi ke 14 ayat berikutnya. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 14. Ayat 1-nya diawali di jari kelingking bagian bawah, ayat 14-nya di jari jempol bagian atas. Kemudian ayat 15-nya gimana? Ayat 15-nya diulang lagi dari jari kelingking bagian bawah. Jadi ayat 15 itu ayat 1 Al-Baqarah 2. Paham maksudnya? Sampai 28. Ayat 28 itu ayat 14 Al-Baqarah 2. Ayat 29 itu ayat 1 Al-Baqarah 3. Sampai 42. 42 itu ayat 14 Al-Baqarah 3. Nanti ayat 43 itu ayat 1 Al-Baqarah 4. Ayat 56 ayat 14 Al-Baqarah 4. Jadi maksimal ayat cuma 14, Pak. Enggak ada yang lebih dari 14. Itu kan kalau coba sekarang nih ya. Nih, coba. Bacakan surah Al-Baqarah ayat 113, 127, 141, 169, 169, 183, 183 tambah 14 197. Coba 113. قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 127. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. 141. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. 155. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. 169. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 197. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما يفعلوا من خير يعلمه
Kira-kira ini luar biasa apa enggak? Luar biasa ya. Tapi ini biasa-biasa saja, Pak. Mereka itu hanya membaca ayat 1. Bukan ayat, kan tadi 197, 183, 109 berapa? Enggak, itu cuman angka di ayat, tapi di jarinya cuma ayat 1, Pak. Itu persis kayak orang baca gini nih, baca gini ya, dengar. Coba misalnya di juz 30. Amma yatasaalun wan nazi'ati gharqa abasa wa tawalla idza syamsu kuwirat idza samaa'u fatarat wailul lil mutaffifin idza samaa'u syaqqat. Ada istimewanya enggak? Kan cuma baca ayat 1 tiap surat. Nah, mereka tadi hanya baca ayat 1. Kan orang kalau belajar Al-Quran menghafal, ayat 1 itu menjadi mudah semua. Ya kan? Coba antum dari misalnya Al-Adiyat wal 'adiyati dhabha, Al-Qari'ah. Terus Al-Kautsar, At-Takatsur, Alhaakumut takatsur, kan ujung-ujungnya awalnya nggak terlalu sulit kan? Ini konsepnya, Pak. Boleh dites antum kalau masih masih penasaran. Mau ibu-ibu mau nyawer boleh juga. Ini 2.000 nyawernya 2.000. Yang bisa jawab boleh. Nggak apa-apa, sedekah dengan hafiz Quran. Ya, silakan. Ada yang mau ngetes lagi boleh. Ini saya tawarkan supaya nanti menjelang Ramadan atau mau kapan saja kita trainingkan, nanti dipusatkan di Al-Kautsar, setiap klaster kirim 5 orang, ketua DKM, sekretaris, imam masjid, marbot dan guru TPQ. Minimal tuh berapa klaster di sini? Gabungin semua di Al-Kautsar. Ada berapa klaster nih, Pak? Banyak ya? Setiap klaster ada musola, ada masjid. Nah, minimal 5. Training kita, trainingnya paling 3 jam. Mau dilengkapi jadi 4 jam lah dengan tanya jawab. Cari aja waktu libur. Nanti Isra Mi'raj kan tanggal merah tuh. Boleh aja di koordinasi. Nah, biar nanti terutama nih guru TPQ-nya sama imam-imam masjid, biar mereka bisa ngajarin rutin jemaah-jemaah. Mereka ini tidak terikat dengan urutan ayat. Coba bacakan supaya Bapak Ibu bisa ngitung juga dan bisa nyimak. Yang pendek dulu. An-Naba. Apa An-Naba? An-Naba jadi kelamaan. Coba tadi At-Takatsur, coba Az-Zalzalah, Al-Humazah dah. Berapa ayat Al-Humazah? 9. Coba baca surah Al-Humazah dari ayat 9 sampai ayat 1. Coba cek, Bapak Ibu boleh buka Al-Humazah. Setelah Al-Asri kalau nggak salah ya? Setelah Al-Asri, coba cari di akhir-akhir Al-Quran itu. Al-Humazah. Baca dari ayat 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. 8. Innaha 'alaihim muqsadah 7. allati tattali'u 'alal afidah 6. narullahil muqadah 5. wa ma adraka mal hutamah 4. kalla layumbadanna fil hutamah 3. yahsabu annama lahu afladah 2. alladzi jama'a malahu wa 'addada 1. wailul likulli humazatil lumazah. Sebenarnya mau Al-Baqarah pun bisa dari 286 sampai 1. Tapi kelamaan ya, 2 juz setengah. Ini bukan sengaja membalikkan dari ujung, bukan, dia itu hanya baca, ada tulisan di jarinya. Tulisannya itu adalah clue-nya itu awal ayat. Lompat juga bisa nih. Coba An-Naba tadi, An-Naba dari ayat, coba dicek ya, An-Naba ya, surat pertama juz 30.
37, 34, 31, 29, 28, 26, 23, 20, 17, 15, 14, 12, 9, 6, 31. Coba Anda Pak, 37. Cek Pak, cek. 34, 31, 29, 28, 26, 23, 20. Dicek Pak, dicek. 17, 15, 14, 12, 9, 6, 3, 1. Sahih? Ayo. Jadi, mereka ini tidak beban di otak ngapal, dia baca Pak. Kalau baca kan nggak beban, di jarinya sudah di download di jarinya. Jadi nggak ada kesulitan, tinggal baca. Nah, coba kalau metode ini nyebar ke seluruh dunia gimana? Anak-anak kecil kita hafal Quran. Ini kan sudah Al-Quran mukjizat. Di dunia ini yang paling banyak kitab suci dihafal Al-Quran. Tapi kalau Injil atau Bible, tanya aja di dunia ini berapa orang yang hafal Bible. Nah, sekelas pastor aja sulit dicari. Sekelas paus pun apa iya hafal Bible. Karena Al-Quran ini mukjizat. Tidak peduli dia anak-anak, bahkan kakek-kakek bisa hafiz 30 juz. Karena dia bukan terkait dengan IQ, bukan akademis, bukan nggak ada kaitan dengan kognitif. Karena pengalaman saya punya santri kelas 7, kalau ditanya 5 tambah 4 nggak tahu. Tahu? Nggak tahu. Maksud saya kemampuan IQ-nya. Tapi kalau tanya 5.000 tambah 4.000 tahu dia. Jajan itu. Tapi dia bisa 1,5 tahun hafal 30 juz. Jadi perkara ayat Al-Quran perkara qalbu. Kalau hati udah terbuka dengan Al-Quran, maka hijab penghalang dengan Quran itu terbuka juga. Nggak ada maksiat, pikiran bersih, ibadah rajin, condong sangat kepada Al-Quran, sangat cinta, itu cepat hafal. Bagaimanapun hebatnya IQ profesor aja, kemarin udah banyak tuh profesor turun gunung ya. Coba suruh Pak profesor yang guru besar itu menghafal Quran 30 juz dalam waktu 3 bulan. Agak sulit mereka Pak. Kecuali kalau mereka sudah melalui proses tadi itu, kolbunya bersih, niat suci. Nah, Quran nyambung dia. Maka proses Quran itu seperti mendownload ke kolbunya. Kan Nabi tidak pernah menghafal Pak. Nabi langsung aja 165 ayat surat Al-An'am sekali turun, panjang-panjang itu 1 juz lebih. Semalam itulah, bukan semalam, satu waktu duduk malam, Jibril turun kamar Nabi sebentar, Jibril langsung naik lagi. Nabi nggak panggil, Jibril jangan pergi dulu, saya lupa nih ayat 150, nggak ada. Langsung aja, karena memang Nabi ada file di kolbunya itu yang kita tidak punya. Tapi kita pun punya hati yang bisa juga ya tidak sama dengan Rasul, tapi enggak juga terlalu bodoh kan. Maksud saya untuk menghafal Quran. Ayo, masih penasaran silakan. Untuk isi kandungannya juga kita bisa langsung supaya dalilnya tepat misalnya. Coba dalil
Kalau puasa pasti populer ya. Orang bunuh di Kisos, surah apa? Bunyinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ayat berapa tadi? Ada di halaman kanan atau kiri? Pojok atas, tengah atau bawah? Halaman? 27. Ada yang ngecek nggak? Halaman 27 tuh, 178. Baris ke berapa? 7 sampai 11. 7, 8, 9, 11. Nah, penting kan ini, jadi tahu ayat, tahu ini. Ayat menggandengkan perintah sholat dan zakat dalam surah Al-Baqarah ada berapa kali? 5 kali. Sholat, zakat, aqimus sholah wa atuz zakah itu. Ayat berapa saja 5 kali itu? 43, 110, 177, 277. 5 kali. Aqimus sholah itu digandengkan. Yang menggandengkan haji dan umrah berapa kali? 2 kali. Ayat berapa? 158, 158. Yang menggandengkan iman dan amal soleh, alladzina amanu wa amilus solihat 3. 3 kali. Ayat berapa aja? Ayat 25, 82, 277. Yang melarang nikah orang dengan orang kafir, orang musyrik 221. Apa bunyinya? Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Panjang itu ya, kepanjangan. Ini lama pula. Halaman kanan atau kiri? Kanan. Pojok atas, tengah atau bawah? Atas. Atas. Halaman berapa? Halaman 34. Cek Pak, betul nggak? 35. Yang menghalangi, melarang menikah dengan wanita musyrik. Nah itu. Coba kira kalau metode ini kita terapkan se-Indonesia. Saya kepengen nih kalau ketemu Ustaz Adi Hidayat, mungkin beliau pun kaget. Kalau beliau bisa karena jenius. Bagaimana metode seperti beliau kita bisa hafal tapi tidak harus jenius. Ya biasa-biasa aja lah, tapi bisa dalilnya tepat. Kenapa? Karena kita sering mendengar Ustadz lompat dalil. Dia pakai hadis lalu dia melupakan Al-Quran. Bukan saya menuduh, tapi ini fakta ya. Ini ada 3 Ustadz yang saya ambil dari YouTube, tapi nggak saya sebut namanya. Antum dengar aja suaranya, tapi nggak usah sebut namanya ya. Gimana ngilanginnya nih? Gaptek juga saya nih. Oh ini nih. Lu masuk surga Nabi Muhammad. Lu masuk surga itu bukan karena amal lu. Bukan utamanya karena amal lu, tapi kata Nabi Muhammad, lu masuk surga itu bukan karena amal lu. Bukan utamanya karena amal lu, tapi karena rahmat dari Tuhan. Lu masuk surga bukan karena amal lu, tapi rahmat dari Tuhan. Akhir zaman ini jangan mengandalkan sholat banyak, belum tentu diterima. Jangan mengandalkan banyak baca Quran, belum tentu diterima. Tetaplah sholat, tetaplah baca Quran, tapi jangan belanggu sama amalan itu. Masih ingat Nabi ngomong apa? Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Masih tahu hadis Bukhari? Terus apa kata Nabi? Aku pun masuk surga bukan dengan amalku, tapi dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu.
Kok tahu, Pak? Maka kita ini masuk surga bukan karena bolehan amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini masuk surga bukan karena bolehan amalan kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, Pak? Ini 3 aja ya, nggak usah banyak. Satunya dari Ustadz yang agak kesyiahan, satunya dari yang aku dari Nahdien tapi ke arah tasawuf filsafat dan tarekat, yang satu salafi. Kontennya sama walaupun redaksinya berbeda. Dan ini juga pernah diungkapkan pertama kali oleh seorang profesor tafsir yang terkenal. Kesimpulannya sama, jangan katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi karena rahmat Allah. Ini ada dalilnya dari hadis Nabi SAW. Banyak hadisnya, antara lain ya Imam Muslim, la yudkhilu ahadam minkum amalhul jannata wa la yujiru minan nar illa birahmati minallah. Tidak masukkan dalam surga salah seorang kalian amal solehnya dan tidak pula menyelamatkan di neraka kecuali semata karena rahmat Allah. Kalau antum baca hadis itu gimana, Pak? Sama ya? Sama pendapatnya. Dan ini sudah viral dan ini sudah menjadi pemahaman semua orang, jemaah-jemaah. Dan mungkin di antara ustaz kita pun ada yang pernah ceramah begitu atau khutbah begitu di sini. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya rasa ungkapan ini tidak akan ada. Jangan katakan masuk surga karena amal solehmu, tetapi semata karena rahmat Allah. Seandainya yang berkata itu dia hafal Al-Quran, karena ada lebih 40 ayat menyebutkan masuk surga karena amal soleh. Gimana coba? Lebih 40 ayat. Seandainya dari 40 ayat lebih itu mereka hafal satu saja yang ayat itu mengatakan masuk surga karena amal soleh, mereka tidak mungkin gegabah mengatakan kalimat itu. Jangan katakan masuk surga karena amal soleh, tetapi rahmat Allah semata-mata. Jadi yang lain nggak ada peduli, yang penting rahmat Allah aja. Nah ini keliru. Ya, memang hadisnya seperti itu, tapi pemahamannya mesti dan hadis itu panjang. Ketika hadis itu panjang, yang diambil ujungnya saja kan jadi. Misalnya Allah berkata dalam surat An-Nahl ayat 32 surat 16, kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga karena amal solehmu. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 72 kata Allah, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, itulah surga yang diwariskan untuk kalian karena amal soleh kalian. Dalam surah Al-A'raf 43 Allah katakan, wa nudu antilkumul jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, diserukan kepada mereka, itulah surga kalian, diwariskan untuk kalian karena amal soleh kalian. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 14 kata Allah, ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, mereka itulah penghuni surga, kekal di dalamnya, balasan atas amal soleh mereka di dunia. As-Sajdah ayat 19. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang beriman dan beramal soleh, untuk mereka surga ma'wa, karunia indah turun dari Allah, nuzulan bima kanu ya'malun, karena amal-amal soleh mereka di dunia. Kan antum kalau ditanya kenapa bapak beramal soleh supaya di akhirat masuk surga, apa keliru itu? Sesuai Al-Quran. Lalu kenapa muncul lafaz jangan katakan masuk surga karena amal soleh, tetapi karena rahmat Allah semata? Ini kacau kan? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Berilah kabar gembira pada orang yang beriman dan orang beramal soleh, untuk mereka surga-surga. Betapa banyak dalilnya. Apa yang terjadi ketika mereka mengatakan seperti itu? Mereka memang pakai dalil, tapi hadis melewatkan puluhan ayat yang bicara masuk surga karena amal. Ini ada masalah di sini. Dan hampir menjadi pemahaman rata-rata umat. Akhirnya orang yang termotivasi beramal soleh jadi diurungkannya. Ngapain repot-repot? Yang masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Ketahuilah Allah sangat memberi penghargaan tinggi dengan amal kita, sekecil apapun. Bahkan yang kecil itu dibalas berkali lipat, 700 kali lipat, tidak terhingga, bahkan dibalas dengan surga.
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil saja kebaikan kalian sebesar zarrah, Allah balas berbobot. Kecil, bahkan zarrah itu cicit corona. Sekecil cicit corona dibalas. Jadi kalau kita mengatakan amal kita tidak menghantarkan ke surga, seolah kita berkata Allah tidak membalas dengan berlipat ganda. Padahal Allah Maha membalas, Maha memberi rezeki, Maha melipat gandakan balasan. Nah, jangan-jangan kita mengingkari sifat Allah yang Maha melipat gandakan itu. Kalau ungkapan amal soleh tidak masuk surga, karena amal kita itu dihargai oleh Allah, kecil pun. Bahkan dimotivasi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam amal baik, jangan ketinggalan. Wasabiqunas sabiqun, siapa yang duluan dalam amal soleh duluan masuk surga. Wasari'u, segeralah kalian mengejar ampunan Allah dengan amal kalian. Berlomba-lomba jangan ketinggalan. Nah, itu motivasi Allah terhadap amal soleh. Lalu kita bilang jangan karena amal soleh. Hadis itu dipahami panjangnya dari awalnya, jangan ujungnya saja. Nah, ini pentingnya menghafal Quran sebelum jadi ustadz. Kalau para ulama dahulu tidak ada yang, para ulama mazhab terutama ya, 4 mazhab itu tidak ada yang hafal Quran lewat 10 tahun, 9 tahun, 7 tahun ya udah hafiz. Dan bukan hanya hafal, dengan pemahaman dengan segala dalil, sehingga dia tidak direpotkan lagi ketika sudah usia dewasa, tidak direpotkan lagi dengan hafalannya sudah mutqin, tinggal analisa, tinggal nulis kitab, tinggal ngajarin santri-santrinya dan berdakwah dengan dalil yang kuat, hujah yang tepat. Nah, jadi amat penting bagi kita untuk memahami itu. Makanya metode menghafal Quran memang harus berubah. Walaupun menghafal Quran tidak boleh berubah, tapi metodenya. Dulu metode yang paling lama itu menghafal Quran itu baca 70 kali, Pak. Sampai betul-betul akrab sehingga sudah refleks saja baca Al-Quran, hafalan itu. Iya, metode dulu memang bagus. Tapi kalau antum baca 70 kali satu halaman, menghafal satu halaman, baca 70 kali, nanti yang ke-50 antum sudah serak. Sudah enggak ada suara lagi. Nah, bagaimana menghafal berikutnya? Nunggu dulu, nunggu kembali pulih suaranya 3 hari lagi. 3 hari lagi, Bro. Kan kita repot, makan waktu lama. Lalu agak maju sedikit, setiap menghafal baca dulu 20 kali. Sama juga, kalau kita semakin tua terbatas. Nanti lama-lama serak juga. Kapan menghafal yang berikutnya? Kalau 20 kali itu habis dengan serak. Metode harus ditemukan. Jadi dengan cepat saja kita bisa menghafal Al-Quran, walaupun tidak pengulangan sampai 70 kali, 20 kali. Tapi yang penting setelah hafal kita ulang-ulang berkali-kali. Itu yang penting. Ya, yang penting setelah hafal ulangi berkali-kali. Bukan saat menghafal cukup 3 kali ulangan. Tapi setelah hafal berkali-kali. Kita baca dalam sholat, kita baca dalam qobliyah ba'diyah, kita baca dalam sholat duha, kita ulangi dalam sholat tahajud. Maka Al-Quran itu kita setor kepada Allah. Ya Allah, saya setor hafalan baru. Ya Allah, kalau orang menghafal Quran dia setor ke muhafiz, guru pembimbing hafiznya, tahfiznya. Oke, bagus. Tapi yang terbaik kita, ya Allah, setiap sholat saya akan baca ayat baru. Saya setoran ya Allah. Ya, kalau kita populer kan kulhu ina atau ina, sholat zuhur, sholat asar. Ya ternyata Pak, Al-Quran itu juga surat An-Naba juga Al-Quran, surat Al-Kautsar, At-Takasur, Az-Zalzalah juga Al-Quran. Nah, kenapa tidak kita pakai yang lain-lain? Bagus sih kulhu bagus, tapi kalau sholat zuhur asar itu aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Inna a'taina. Rakaat kedua kul huwallahu ahad. Ya bagus. Tapi kan 114 surat Pak, bukan hanya 2 Al-Quran itu. Hafalan baru, ya Allah, saya setor hafalan baru setiap sholat. Tapi harus memang diawali azam yang kuat, semangat yang membara. Gak boleh tanggung-tanggung. Yang kedua, setelah hafal jangan berhenti mengulang hafalan. Menghafal sebentar, murojaah yang lama. Murojaah sampai kapan? Sampai mati. Murojaah itu sampai mati. Ngulang hafalan Quran. Ya Bapak prioritas lah, kalau nggak bisa 30 juz ya juz 30 dulu. Iya kan? Pendek-pendek ayatnya kan. Walaupun 46 yang paling panjang itu surah An-Nazi'at di juz 30 46 ayat, tapi ayatnya pendek-pendek.
Pakai jari cepat sekali itu kalau pakai jari. Tadi ya konsepnya tidak membebankan hafalan di ingatan otak kita karena sudah di-download di jari. Jadi sudah tinggal baca. Nanti kalau sudah terbiasa nggak lihat jari lagi udah. Coba nggak usah lihat jari. Nah, nggak usah lihat jari. Ya, ini tes nih. Ya pendek aja deh. Baca surat Al-Ma'un. Tapi dibalik dari ayat 7 sampai ayat 1 Al-Ma'un. Enggak usah pakai jari, langsung aja wahid iznan salasa. Wa yamna'un al-ma'un alladziina hum 'ura'un. 5. Alladziina hum 'an salatihim sahun. 4. Fawailul lil musallin. 3. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. 2. 1. Awalnya pakai jari, kayak orang sempoa. Awalnya dia pakai sempoa, tek, ya kan? Nanti kalau berikutnya dia udah ingat aja sempoa itu gerak kiri, tapi dia nggak lagi pakai sempoa. Tapi udah terlihat sempoa itu di hayal dia, di depan dia, sempoa depan dia. Oh udah jawab dia. Nanti lama-lama nggak usah lagi hayal, langsung terjawab, udah terlatih terus. Kalau sempoa aja bisa begitu, miliar-miliar dihitung itu, ya kan? Kalau sempoa kan miliar-miliar Pak, cepat sekali itu. Al-Quran tidak sampai 1 miliar ayat, cuma 6.236 ayat. Tuh. Dan bagaimana caranya kalau sudah jadi hafiz Quran, imam di mana-mana, jadwal bertumpuk-tumpuk, masih sempat nggak murojaah? Khutbah, acara nikahan, sekarang mau haji nih, walimatus safar di mana-mana, akikah anak-anak libur kan, sunatahan kita nanti sunat sehat doa, habis waktu nggak sempat murojaah. Tetap bisa dengan metode ini, karena murojaah hafalan tidak butuh waktu lama. Coba kita lihat, coba ananda sekalian murojaah 3 juz. Kira-kira sampai Ali Imran ayat 42 dah. Berapa menit dapatnya? Al-Baqarah saja sudah 2 juz setengah sampai 286. Tambah Ali Imran sekitar 4 lembar lah ya, sampai ayat 42. Coba kita pakai timer. Bapak silakan, ada timer, stopwatch. Boleh dibuka Pak. Nanti saya hitung sampai 3, pencet mulainya. Ini alarm jam stopwatch ini. Ini ya. Ini stopwatch. Kita lihat, coba murojaah hafalan Al-Quran 3 juz. Siap nggak nih? Siap. Fokus ya. Konsen. Wahid 1. Ada yang timer nggak? Ada Pak? Timer Pak? Ya silakan timer. Ibu-ibu. Hitungan 3, pencet mulainya. 1, 2, 3. Alif lam mim dzalika alladziina walladziina ulaika innal ladziina kafaru minan nasi yaquluna fi qulubihim wa idza qila wa idza laqu ulaika masalun sulman aw yaqulu ya ayyuhalladziina wa in kuntum baina basyirin wa alladziina kaifa wa yaqulu ala ma qalu qala wa in kuntum qala wa taquluna li walladziina yamani wa aqimu salata wa sayyinu alladziina yamani wa taqwa wa idzina wa yaquluna wa idza summa wa idza tayna wa yaqulu wa idza kuntum adana wa yaquluna badala wa idza wa yaqulu min alladziina
2 menit 8 detik 4 second. Benar, sama. 3 juz. Mengulang hafalan 3 juz hanya 2 menit. Ya 2 menit 10 detik lah. Kalau rata-rata kita bikin aja 1 menit 1 juz, berarti 30 juz hanya 30 menit. Setengah jam mengulang hafalan 30 juz. Ada alasan, hafiz Quran tidak ada waktu untuk murojaah. Kalau dia dijemput ceramah, jangan banyak ngobrol di mobil. Kan dijemput ceramah nih, Ustadz hafiz Quran. Dalam perjalanan ke tempat ceramah 1 jam. Ya udah, supirnya supir aja, kita bisa 2 kali ngulang 30 juz. 1 jam di mobil. Ya itu kalau nggak nyetir sendiri. Kalau nyetir sendiri nggak bisa Pak. Waduh. Kalau nyetir sendiri ya, makanya Ustadz itu jemput. Nggak apa-apalah. Kalau nggak disuruh aja naik Grab. Bayarin ongkosnya. Iyalah, masa Ustadz bayar sendiri. Nah itu Pak, metode ini nggak ada alasan juga bagi hafizah perempuan. Kain saya lagi haid nggak boleh baca. Siapa yang melarang baca awalan ayat? Nggak ada. Kan ada khilafiyah soal hafiz Quran perempuan. Bolehkah dia mengulang hafalannya sampai utuh ayat? Ya pada umumnya khilafiyah, tapi yang kalau dia baca ayat dalam kondisi tidak utuh, boleh seorang wanita haid mengulang hafalannya. Tapi jangan utuh. Misalnya alhaakumut takatsur. Ya bisa alhaakumut takatsur. Ah itu boleh itu, putus tengah. Kalau utuh nggak boleh. Itu pada perbedaan pendapat. Tapi dengan metode ini nggak ada khilafiyah. Siapa yang melarang? Metode mazhab mana yang melarang wanita hafiz Quran mengulang hafalan saat haid? Nggak ada. Nggak ada pada orang baca awalan doang. Nggak sampai 1 ayat, setengah ayat nggak sampai. Dia cuma baca keluhnya saja. Jadi menjadi solusi bagi wanita haid untuk mengulang hafalannya. Ya, kalau dia haid 7 hari tidak ulang, lupa semua Pak hafalan tuh. Tapi setiap hari bisa mengulang hafalan 30 juz berkali-kali kalau nggak ada kerjaan sambil naik kendaraan sambil daripada megang HP. Kadang-kadang orang dengan HP bisa habis 1 jam 2 jam medsos itu. Coba mengulang hafalan bisa 2 jam 4 kali mengulang hafalan. Ini metode ini. Nah, ini saya mau cari ini dari mana bisa membuat viral metode ini ya. Jalur mana? Saya adain training Pak, sudah saya undang kemana-mana, respon tidak terlalu banyak. Kemarin terakhir di Masjid Baitul Salam The Green itu cuma 150 peserta, 167 pesertanya dengan kapasitas masjid yang cukup besar. Dan itu pada rata-ratanya semuanya puas pesertanya itu dan siap melaksanakan metode ini. Tapi saya ingin lebih cepat karena kita berlomba, sebanyak-banyak orang sekarang berlomba-lomba dalam hal maksiat, teknologi ditemukan untuk maksiat, mendukung maksiat. Bagaimana kita melawan mereka dengan mengimbangi, bisa lebih cepat juga dalam hal menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama. Baru nomor 2 nanti sunnah, baru nomor 3 qaul sahabat, qaul tabi'in. Kalau tidak itu jumping Pak, kayak tadi ya, dia pakai hadis melupakan Al-Quran, atau dia pakai kata-kata filosof dia lupakan hadis. Nah ini kan ada lompat dalil ya. Nah ini sebuah tawaran. Sebentar lagi Ramadan, Syahrul Quran, kita lebih dahsyat punya prioritas. Kalau bisa antum sebelum Ramadan sudah hafal juz 30. Enak nanti puas ya, dalam ibadahnya puas kita. Apalagi sholat itu banyak sekali. Kita bisa sholat duha, sholat sunnah mutlak kapan saja waktunya, itu tidak ada masalah. Sholat mutlak itu tidak terlarang. Kapanpun mutlak itu boleh dikerjakan, kecuali pada subuh, pada asar. Hanya itu saja yang terlarang. Di waktu lain silakan. Nggak ada karenanya Ustaz mau sholat aja, namanya sholat mutlak. Nggak ada karenanya. Tapi nggak boleh pada subuh, pada asar ya. Nah di sholat itulah, ya Allah saya mau setoran. Nah, setoran kepada Allah dalam bacaan sholat kita itu Al-Quran. Alangkah indahnya kita di bulan Ramadan. Kalau orang selesai baca 30 juz di Ramadan dengan membaca ketika duduk, kita selesai dalam Ramadan itu 30 juznya dalam membaca dalam sholat. Nah, itu luar biasa itu. Teruskan di luar Ramadan, jangan Ramadan doang.
Nah, ini sebuah tawaran ibu-ibu, mungkin majelis taklim atau nanti bisa dikoordinir disampaikan usul bagaimana kalau masjid-masjid sekitar nanti namanya klaster Villa Dago Pamulang, ntar klaster perumahan BSD, klaster perumahan Bintaro, klaster Pondok Ranji, klaster nanti gabungan semuanya. Hayalan saya begitu. Kayak Yusuf Mansur dulu bisa ngumpulin satu stadion, Pak. Cuman setoran Ar-Rahman doang. Beliau mengundang Syekh Al-Matrud, beliau pernah mengundang Profesor Dr. Imam Sudais, Abdurrahman As-Sudais, dan juga Syekh Misyar Rosid. Pernah itu, Pak. Itu satu stadion, Pak, Gelora Bung Karno itu penuh. Nah, Ustaz Yusuf Mansur aja bisa, masa kita nggak bisa? Hari ini santri kita 3 orang, berapa? 3 santri, 1 OB, 2 guru, 2 ustazah, umroh ke Mekah. 2, yang satu lagi guru BSD, nah, Bu Ilmi namanya. Itu karena Al-Quran. Santri kita bisa ke masjid. Ini udah tahun keberapa nih donatur ngasih umroh kepada para santri kami yang hafiz 30 juz. Dan alhamdulillah ketemu Imam Masjidil Haram setoran, Pak. Setoran ke Imam Masjidil Haram. Anak kita usia 11 tahun. Ini YouTube ya. Syekh Mekah Masjidil Haram. Ada iramanya sih. Ini ada YouTube-nya, cuman saya nggak mau. Ini santri kita dibikin YouTube sama yang lain. Ya, setoran ke Imam Masjidil Haram usia 11 tahun. Itu hari kemarin, 2 hari sebelumnya. Hari kemarin anak kita yang 11 tahun itu disuruh nerima setoran hafalan orang lain. Nah, jadi dengar simaan dari jemaah lain dari Afrika, dari mana? Ini di foto-fotonya ya, bukan di video kan. Coba kalau di video kan ada suara. Ini foto-foto aja. Bahkan ini kok ada suara semua sih? Yang suara mereka setoran. Ini baru dibikin videonya sama mereka. Dan sebelumnya ada berapa pula santri yatim piatu sebatang kara kita kirimkan untuk umroh. Itu lewat donatur juga. Nah, itu luar biasa karena waktu itu diminta jadi imam taraweh di mana-mana. Akhirnya salah seorang jemaah di masjid tersebut menginfakkan dana untuk umroh. Nah, termasuk sini antum kalau misalnya butuh imam ini, mereka bisa ngimamin taraweh atau qiyamul lail yang pendek tarawehnya atau qiyamul lail yang panjangnya, insyaallah mereka siap nanti kan. Karena kita butuh imam yang muda-muda itu kalau untuk qiyamul lail. Karena biasanya yang muda-muda ini suaranya terjaga. Kalau yang agak terus sedikit, kalau hari ke-15, 12 mulai serak itu. Apalagi hari ke-20 itu udah mulai serak. Nah, kalau mereka ini masih paten ini untuk ngimamin qiyamul lail di saat i'tikaf misalnya. Kami pun siap, ini stoknya banyak yang hafiz Quran. Ini alumni corona, dulu kita lockdown itu dalam masa corona itu setahun berhasil meraih 30 juz itu 71 santri. Dan puluhan lainnya bukan tidak hafal tapi ada 25, 23, 27. Nah, sekarang sudah selesai mondok dan sekarang pada studi di Al-Azhar Mesir. Beasiswa anak-anak kita ini. Dan ada yang sudah masuk S2. Alumni corona dulu ya, alumni lockdown. Kami tidak libur. Semua pondok-pondok dulu diliburkan, Pak. Gontor, Temboro, Darun Najah diliburkan semua itu. Hanya kami tidak libur karena memang kita lockdown ketat. Yang dari dalam tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh masuk. Orang tua siapapun kalau dia mau datang ke pondok itu jaraknya 1 meter dari pintu gerbang dengan kondisi pintu gerbang ditutup, cuman suara doang dengan pakai masker lengkap. Saya pun tidak keluar selama setahun lebih lah.
Untuk khutbah pun tidak. Tapi kami tidak jaga jarak setiap hari di pondok itu, sholat 5 waktu, tidak bisa-bisakan dempet-dempet, khutbah Jumat setiap Jumat, nggak ada masalah. Karena kami percaya dengan corona itu pasti nular. Karena dulu dihina-hina saya, Pak. Masa Ustadz percaya corona itu kan konspirasi. Masa Ustadz percaya? Kata pengurus masjid, Ustadz khutbah ya. Maaf Pak, ini masa pandemi corona, saya tidak bisa isi khutbah, saya tidak bisa keluar. Kalau saya keluar, nanti saya masuk. Ketemu santri lagi, saya bawa virus, saya bilang. Pak Ustadz percaya corona? Percaya Pak, saya bilang. Bukannya itu konspirasi itu awal-awal corona, hampir semua masjid, ustadz-ustadz, DKM ngomongin corona ini konspirasi Pak. Masa percaya corona? Dihina-hina Pak yang percaya corona itu. Akhirnya banyak sekali ustadz tumbang, banyak kiai yang meninggal kan. Di masa corona itu ratusan bahkan hampir 1000-an kiai yang meninggal dunia. Karena rawan sekali. Dia ceramah begini, ini mic pernah dipakai protokol, muazin, imam lain, ustadz lain. Setelah semua pakai mic ini, si ustadz datang ceramah 1 jam. Dia pakai mic ini, di mic ini sudah ada corona, ada anaknya corona, cicitnya corona sudah ngumpul di sini. Nanti dia ngomong, makanya para ustadz banyak yang kena corona itu. Lalu ada ide pemikiran ini cara halus membunuh para ulama ini, katanya. Itu semua spekulasi, benar atau tidaknya wallahu alam, tapi bahwa virus itu fakta, itu sudah terjadi. Apakah dia beneran alamiah atau buatan? Sekalipun buatan yang mematikan, kayak racun, racun alamiah mematikan, racun buatan sama mematikan juga. Sekalipun konspirasi, corona itu bikinan, dikirim dari mana, dari Cina, dari Hong Kong, tapi dia sudah jadi kayak racun, ngapain kita hisap? Walaupun konspirasi. Makanya saya waktu itu ketat sekali 1,5 tahun kita tidak keluar. Nah, tapi hasilnya santri tidak dipulangkan, full semuanya, sampai 3 kali lebaran tidak pulang-pulang. Orang tuanya mulai demo-demo itu, anak kami tidak pulang-pulang nih, sudah 3 kali lebaran. Emang anak kami Bang Thoyib? Demo, akhirnya yang lebaran keempat, karena 2 kali Idul Fitri, 2 kali Idul Adha ya, yang keempat kita pulangkan. Yang udah kangen semua orang tuanya kan, kita pulangkan. Itu akhir corona. Nah akhir corona itu Delta lagi ngamuk itu, pulang kampung pada kena semua di kampung masing-masing. Nah coba kalau bersabar sampai 2 kali lebaran Idul Fitri, 2 kali lebaran Idul Adha di pondok, aman semua itu. Nah, jadi 2 kali lebaran Idul Fitri, 1 kali Idul Adha di pondok. Nah, kita dapat informasi pas pulang kampung itu pada kena semua. Saat Delta pula itu. Akhir-akhir corona kan Delta ya. Ini ya wallahu alam. Tapi kita berupaya maksimal supaya hasilnya maksimal untuk generasi kita juga, untuk mereka juga nih. Karena Al-Qur'an syafaatun fid dunya wal akhirah, syafaat dunia akhirat. Buktinya apa syafaat? Mereka bisa berangkat umroh. Kita tanya ibunya, ini anak yatim sekarang ada namanya Fatih namanya. Apa bisa kamu berangkat umroh, berangkat sendiri? Tanya ibunya, enggak mungkin. Orang untuk makan susah. Tapi bisa ke umroh. Itu karena Al-Quran syafaat. Dapat kemudahan banyak. Ya. Nah ini jemaah sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terima kasih sebuah tawaran supaya kita memprioritaskan kita di bulan Ramadan untuk berinteraksi, membersamai Al-Quran sepanjang Ramadan, baik siangnya maupun malamnya. Semoga kita semua termasuk min ahlillahi fil ardi ahlil Quran, yaitu keluarga Allah di bumi, yaitu keluarga Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.